Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Alfian Agung Kurniawan. Di sini saya akan membahas materi tentang matrik untuk kelas 10 SMK. Pertama, kita lihat dulu peta konsep dari matriks. Matriks yang akan kita pelajarin pertama itu pengertian. Di dalam pengertian akan dipelajarin definisi, ordo, transpos, dan kesamaan matrik. Yang kedua, operasi matrik. Kita akan bahas tentang penjumlahan dan pengurangan. Yang berikutnya, perkalian matrik. Yang ketiga, yang akan kita bahas di sini adalah determinan dan inverse dari suatu matrik. Pengertian matrik. Matrik adalah kumpulan bilangan yang disusun menurut baris dan kolom dan ditempatkan di dalam kurung biasa ataupun kurung siku. Misalkan di sini aplikasi absensi. Di sini ada siswa dan kehadirannya, S, sakit, I, dan alfanya. Misalkan Desi Ratnasari, Mbak Urip, Manohara. Bagaimana kehadirannya? 561. Itu bisa kita tulis dalam bentuk matriks seperti berikut penulisannya. Oke. Kemudian notasi matrik. Notasi matrik bisa kita gunakan dengan kurung biasa seperti contoh ini pakai kurung biasa, kemudian kurung siku maupun kurung ganda juga diizinkan, kurung double mutlak. Kemudian bentuk umum. Kalau misalkan matrik itu ada semacam ini, A11, A12, A sampai dengan 1N, apa itu maksudnya, dan A21 dan seterusnya. Kalau yang mendatar itu kita sebut baris pada matrik, sedangkan yang ke bawah, yang vertikal kita sebut kolom. A11 itu menunjukkan bahwa elemen baris pertama, kolom pertama. A11 ini berada pada baris pertama, kolom yang pertama, begitu. Berikutnya yaitu tentang ordo matrik. Ordo itu adalah banyaknya baris dikali dengan banyak kolom. Contoh, misalkan A itu isinya 3, 2, min 1, min 1, dan 6. Maka seperti yang kita sampaikan tadi, baris yaitu yang mendatar, sedangkan kolom adalah yang vertikal atau yang ke bawah begini. Nah, kemudian matrik A ini mempunyai ordo 2 kali 2, ditulis A 2 kali 2. Namun jika ada pertanyaan berapakah nilai dari A 2 kali 2 ditambah dengan A 2 kali 1, maka kita cari dulu unsur elemennya. 2 kali 2 berarti baris kedua, kolom kedua, yaitu angka 6. Sedangkan ditambah dengan baris kedua, kolom ke 1. Ini kolom 1 ya nak. Berarti ditambah min 1, hasilnya yaitu 5. Bagaimana kesamaan dua matrik? Jika matrik A memiliki ordo M kali N atau ditulis dengan A M kali N, dan matrik B ordonya P kali Q ditulis dengan P kali Q, maka A sama dengan B jika kedua ordo sama, barisnya sama, kolomnya sama, kemudian elemennya seletak itu sama, yang memiliki posisi sama itu adalah angka yang sama. Misalkan saya di sini punya A itu isinya A 3, 6, dan min 10, dan B 8, 3, 6, dan B. Supaya matrik ini dikatakan sama, maka nilainya A ini harus diganti sama dengan 8. B-nya harus sama dengan min 10. Begitu ya, sederhana dan gampang. Kemudian yang dimaksud transpos matrik adalah jika A adalah suatu matrik berordo M kali N, maka transpos dari A itu dinotasikan atau dilambangkan dengan A pangkat T adalah matrik berordo N kali M. Artinya apa? Di sini baris berubah menjadi kolom, kolom menjadi baris. Misalkan saya punya matriks A itu 1, 4, 2, 5, 3, 6.
Maka nilai dari A transpose seperti yang kita sampaikan tadi, kalau tadi baris berarti jadi kolom. Kalau tadi kolom, ini akan berubah jadi baris. Nah, betul kan? Iya. Kemudian penjumlahan dan pengurangan matrik. Dua buah matrik bisa dijumlahkan atau dikurangkan jika ada syaratnya, mempunyai ordo sama. Yang kedua, dilakukan operasi elemen yang seletak, posisinya sama. Contoh penjumlahan matrik. Kalau saya punya matrik A, B, C, D, isinya A, B, C, D, ditambah matrik yang isinya E, F, G, H, berarti kita akan menjumlahkan yang seletak A ditambah dengan E. Sebelahnya B ditambah F. Berikutnya C tambah G dan D ditambah H. Tentu sangat mudah. Untuk pengurangan begitu juga, sama saja. Untuk pengurangan sama saja. Kalau ini penjumlahan, yang pengurangan sama saja. Berarti A dikurangin E, nanti B kurangi F, C kurangin G, dan D kurangin H. Berikutnya, perkalian skalar dengan matrik. Jika K adalah skalar dan A adalah matrik, maka K kali A adalah perkalian setiap elemen matrik A dengan K. Misalkan di sini ada contoh. Jika diketahui matrik A 1, 4, 2, min 5, 3, min 6, maka nilai 4A adalah seperti yang tadi pengertiannya, yaitu perkalian setiap elemen matrik A dengan K. Berarti 4 dikali semua unsur yang ada. 4 kali 1, 4. 4 kali 2, 8. 4 kali 3, 12. Berikutnya 4 kali 4, 16. 4 kali min 5, min 20. 4 kali min 6, min 24. Bagaimana kalau perkalian matrik dengan matrik? Itu juga ada syaratnya. Jika matrik A berordo M kali N dan matrik B berordo P kali Q, maka A kali B didefinisikan jika N-nya, kolomnya, sama dengan baris. Yang kedua, menghasilkan matrik baru berordo M kali Q. Operasinya dari baris menuju kolom kemudian dijumlahkan. Langsung aja kita praktekkan. Nah, ini syarat perkaliannya. N, yang ini baris, yang belakang kolom. Yang ini baris, yang belakang kolom. Harus sama. Nah, hasil kalinya adalah ordo hasil kalinya adalah M kali Q. Misalkan saya punya matrik A, B, C, D dan matrik yang isinya E, F, G, H. Bagaimana perkaliannya? Ini matrik 2 kali 2. Ini juga matrik 2 kali 2. Nah, sama kan? Sekarang kita proses. Yang pertama, caranya yaitu baris pertama kali kolom pertama, maka dia akan berada di sini. Nah, A kali E ditambah dengan B kali G. Berikutnya, benar, dengan kolom kedua, A kali F ditambah dengan B kali H. Posisi baris kedua berarti C kali E ditambah D kali G. Sebelahnya C kali F ditambah D kali H. Gitu ya. Kita langsung coba ke contoh. Misal saya punya matrik isinya 2, 3, 5, 1 dan isinya 1, 6, 3, 4. Bagaimana perkaliannya? Itu mudah. Nah, kita cek 2 kali 1 ditambah 3 kali 3. Berarti hasilnya 11. Ya, mohon maaf langsung ya. 2 kali 6 itu 12 ditambah dengan 3 kali 4, 12. Berarti hasilnya 24.
5 kali 1 hasilnya 5 ditambah dengan 1 kali 3 8. 5 kali 6 itu 30 ditambah dengan 1 kali 4 34. Begitu ya nak caranya. Pelajari lagi dan amati lagi. Bagaimana determinan matrik? Di sini kita memang masih fokus ke matrik 2 kali 2. Jika diketahui matrik A isinya A, B, C, D, maka determinan matrik atau determinan A det A itu sama dengan AD dikurangin B kali C. Contoh, kita punya matrik F 4, 2, 5, 3. Maka determinan F adalah 4 kali 3. Ini 3 harusnya ya. Dirubah ya. Ini 3 harusnya. Ini nih 3. Kita rubah. Ini adalah harusnya 3. 4 kali 3 12 dikurangin B kali C 2 kali 5 10. Berarti 12 kurangin 10 sama dengan 2. Bagaimana inverse matrik? Inverse matrik, misal kita punya matrik A, itu A, B, C, dan D, maka inverse dari A dinotasikan dengan A pangkat min 1. Ini tidak usah. A pangkat min 1. Rumusnya bagaimana? Yaitu 1 per, apa ini namanya? Determinan. AD kurangin BC adalah determinan. Kemudian posisi A dengan D kita tukar. Kemudian B dan C-nya kita kasih min. Sifatnya, kalau ada A, matrik A dikali dengan inverse-nya, ataupun inverse A dikali dengan matrik, maka hasilnya identitas. Identitas itu adalah matrik yang modelnya begini, diagonal utamanya yaitu 1 dan 1. Contoh inverse matrik, misalkan diketahui F itu 4, 2, 5, 3, maka nilai dari F inverse-nya seperti yang kita punya rumus tadi, 1 per determinan A kali D dikurangin B kali C, berarti 4 kali 3 dikurangin 2 kali 5. Kemudian D dan A kita tukar, kita balik, kemudian C dengan B kita kasih negatif, gitu ya. Kemudian kita peroleh 4 kali 3 12 kurangin 2 kali 5 10, berarti 1 per 2. Yang ini hasil tadi yang sudah ditukar dan dikasih min, tinggal kali dengan setengah atau kali skalarnya setengah, berarti 3 kali setengah ya 3 per 2. Min 2 kali setengah hasilnya min 1, min 5 kali setengah min 5 per 2, 4 kali setengah hasilnya 2. Inverse matrik ini bisa juga kita manfaatkan untuk menyelesaikan persamaan linier SPLDV. Tentukanlah penyelesaian sistem persamaan linier jika X kurangin 2Y sama dengan min 4, 2X tambah Y sama dengan min 3. Kita bisa selesaikan dengan matrik. Bagaimana? Kita lihat langkahnya. Kita tulis dulu, berarti matrik ini X itu sama saja dengan koefisiennya 1, sedangkan Y-nya min 2, yang bawah 2, dan yang Y 1. X, Y. Dari mana X, Y? Kita keluarkan tadi yang nempel. Ini kalau ditulis akan kembali ke atas. 2 kali X, 1 kali X itu X, min 2 kali Y, min 2Y. Tetap akan formasinya akan sama seperti yang di atas, tidak mengurangin. Rumusnya kita akan mencari X dan Y. Berarti kita akan memakai inverse matrik. Di sini inverse matrik 1 per A kali D kurangin B kali C, dikali dengan ininya lawannya tadi, D dengan A ditukar, B dengan C dikasih negatif, P dan Q-nya tetap, min 4 dan 3-nya nanti akan tetap. Maka di sini diperoleh 1 kali 1 itu 1 dikurangin min 2 kali 2, min 4 hasilnya min kali 1 kurangin min 4, min kali min hasilnya plus, berarti 1 tambah 4 hasilnya 5.
Sekarang perkalian matriksnya. 1 kali min 4 ditambah 1 kali min 4 begini, ditambah 2 kali 3, itu baris pertama. 1 kali min 4 ditambah 2 kali min 3. Yang bawah min 2 kali min 4 ditambah 1 kali min 3. 1/5 tetap. Kita hitung ini. 1 kali min 4 ditambah 2 kali min 3 min 6. Min 4 tambah min 6 min 10 ya. Min 2 kali min 4 hasilnya 8. 8 ditambah 1 kali min 3. Min 3 berarti 8 kurangin 3, 5. Sekarang perkalian skalar dengan matriks. 1/5 kali min 10 min 2. 1/5 kali 5 hasilnya 1. Jadi penyelesaiannya atau hasilnya X sama dengan min 2 dan Y sama dengan 1. Ini contoh soal. Ini soal kesamaan matrik ya. 4 pastilah sama dengan 4. 2 sama dengan 2. Yang akan kalian cari yaitu Q dan P dan Q-nya. Coba Anda hitung dulu. Oke, kita praktekkan di sini. Berarti Q-nya yang mudah kita dapat dulu yaitu Q-nya, karena 5 sama dengan Q tambah 3, berarti Q-nya sama dengan 2 dan P-nya sama dengan 1. Oke, yang betul monggo silakan. Begitu juga contoh soal yang lainnya, Anda coba saja ya, silakan. Oke, semoga ilmu kita hari ini semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan semuanya. Akhirul salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.